Hari ini kita ingin belajar satu tema in Christ. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin membaca sampai ayat 19 Bapak Ibu Saudara ya. 1 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang 19. Mari kita perhatikan sama-sama, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan hanya membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, di salah satu gereja ya, namanya gereja Saint Patrick Cathedral di Dublin, Irlandia. Ada sebuah ruangan yang namanya The Door of Reconciliation atau pintu pendamaian. Bapak Ibu Saudara, ini ada kisahnya pintu itu. Ada sejarahnya. Jadi ini pintunya ini ada bolongnya di sini ya. Ada bolongnya. Ini daun pintunya. Ini ya jadi museum kira-kira begitu ya. Sejarahnya pada tahun 1492 terjadi pertikaian hebat antara dua keluarga, yaitu Butlers dan Fitzgerald namanya, dari wilayah Kildare. Konflik keduanya semakin hari semakin menajam sehingga pada suatu hari ya, jadi konflik ini bukan konflik yang terjadi hanya satu hari, tapi konfliknya sangat lama, dan pada suatu hari kedua laki-laki dari kedua keluarga ini berkelahi sangat sengit dan mempertaruhkan harga diri mereka dan keluarga mereka. Jadi mereka itu bertarung untuk mempertahankan harga diri dan keluarga mereka masing-masing. Setelah bertarung beberapa lama begitu ya, Butlers memutuskan untuk lari. Jadi dia cari tempat untuk bersembunyi ya, satu tempat, satu ruangan. Dia akhirnya sembunyi di situ, di dalam sebuah ruangan di katedral Patrick itu. Tentu saja ya musuhnya yaitu Fitzgerald itu terus mengejar dan mencari kalau bisa ingin membunuh si Butlers ini. Sehingga akhirnya mereka itu dipisahkan oleh sebuah pintu dari ruangan itu. Tempat si Butlers ini sembunyi. Mereka hanya terpisah oleh sebuah pintu. Dalam posisi yang lebih menguntungkan Fitzgerald ini, ya, dia lebih menguntungkan dia berada di luar dan si Butlers ini ada sembunyi. Dia menawarkan untuk berdamai. Yuk kita damai aja, ya. Ini perkelahian kita ini nggak ada habis-habisnya, kira-kira demikian. Ayo kita damai saja, sekalipun ya Fitzgerald ini dia posisi lebih menguntungkan, dia punya kekuatan dan dia punya senjata. Tapi Butlers melihat ini, ini nggak bisa, ini kayaknya cuma jebakan. Ini pasti nggak tulus begitu ya. Tapi Fitzgerald mengatakan demikian. Aku akan menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh ingin berdamai. Untuk membuktikannya, Fitzgerald
mengambil sebuah kapak dan membolongkan pintu itu, contohnya nah ini. Dia bolongkan dan Fitzgerald mengulurkan tangannya sebagai bukti bahwa dia benar-benar ingin mengajak berdamai. Setelah Butler melihat apa yang dilakukan oleh Fitzgerald ini, dia akhirnya percaya dan dia mengulurkan tangannya juga. Akhirnya mereka berdamai dan pintu ini menjadi saksinya bahwa kedua keluarga ini akhirnya ada rekonsiliasi, ada berdamai dari masalah permusuhan mereka yang sangat panjang. Bapak Ibu Saudara, rekonsiliasi atau pendamaian tidak akan pernah terjadi jika tidak ada pihak ya yang lebih dahulu menawarkan perdamaian. Rekonsiliasi atau perdamaian tidak akan pernah terjadi jika kedua belah pihak tidak ada yang mau berdamai. Seperti kisah inilah Allah melalui Tuhan Yesus ya telah menyerahkan dirinya untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia dan Allah itu seperti musuh ya, suatu permusuhan yang sangat dahsyat. Ya. Manusia itu cenderungnya adalah melakukan dosa dan menyakiti hati Allah. Permusuhan antara manusia dan Allah ini bukanlah permusuhan biasa seperti Fitzgerald ini. Ini adalah permusuhan antara yang kudus dengan yang berdosa. Dan penghukuman dari keberdosaan ini bukanlah hukuman yang sebentar saja, tetapi penghukuman kekal. Itulah ancamannya. Bapak Ibu Saudara, dosa terus mencoba menyeret ya manusia jauh daripada Tuhan. Dan melawan Tuhan dengan kehendak dirinya sendiri. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu berusaha menjauh daripada Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pendamaian tidak akan pernah terjadi jika tidak ada pihak yang mau berinisiatif untuk berdamai. Berdamai akan terjadi jika ada yang berinisiatif untuk berdamai. Dalam hal kita dengan Allah, Allah lah yang berinisiatif. Sekalipun dia dengan segala kehebatannya, dia bisa menghukum manusia. Tetapi dia berinisiatif. Ayo berdamai denganku. Yesus sudah datang sebagai bukti bahwa Allah benar-benar ingin berdamai dengan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya sekarang kepada jemaat di Korintus yang suratnya kita baca hari ini dari Paulus kepada mereka. Seorang penafsir memberikan judul buku tafsirannya adalah kepada jemaat yang bermasalah. Ya, mereka penafsir ini melihat bahwa memang jemaat Korintus ini adalah jemaat yang bermasalah. Banyak sekali masalahnya. Kalau Bapak Ibu baca nanti boleh lihat-lihat. Sekilas saja udah kita bisa lihat dari judul perikop yang dibuat oleh lembaga Alkitab gitu ya. Sudah bisa lihat apa aja masalahnya dari Korintus pasal 1. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara kepada orang-orang Korintus. Kita ini hanya seperti sedang berkemah untuk sementara waktu saja. Suatu hari kemah ini akan dibongkar dan kita harus meninggalkan tempat itu. Entah karena kita dipanggil Tuhan lebih dahulu atau karena Tuhan yang lebih dahulu datang kepada manusia. Yang pasti bahwa tidak selamanya manusia akan hidup di dunia ini. Suatu kali Allah akan menghakimi manusia karena dosa-dosa yang manusia lakukan. Dan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang selama hidup kita lakukan. Suatu hari Allah akan melakukan itu kepada kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini, Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Apa yang telah engkau lakukan dalam hidupmu. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ancaman
penghukuman ini bukan ancaman biasa. Ini adalah ancaman hukuman untuk selama-lamanya. Penghakiman atau hukuman yang tidak pernah berakhir. Untuk semua orang yang tidak percaya pada Tuhan. Artinya semua manusia harus dihukum. Tetapi Allah dengan perantaraan Kristus berinisiatif. Berinisiatif. Mendamaikan dirinya dengan manusia melalui darah Kristus. Darah Kristus yang tercurah adalah materai atau bukti yang sah di hadapan Tuhan bahwa manusia bisa didamaikan dengan Allah. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, tetapi memperhitungkannya kepada Kristus yang tidak berdosa dengan menanggungnya di atas kayu salib. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat berdosa dalam tanda kutip karena manusia. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini mungkin kita berpikir ini sesuatu hal yang biasa. Kita berpikir bahwa pengorbanan Kristus yang sudah kita dengar selama ini adalah sesuatu hal yang biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita ini bisa dituntut kapan saja oleh Tuhan. Untuk dihukum kapan saja oleh Tuhan. Bahkan kita tidak diberi kesempatan untuk bisa mengenal Dia dan untuk tidak bisa bertobat. Bapak Ibu Saudara, Allah bisa menghukum kita sampai kapan saja ketika Ia mau. Tetapi Ia tidak melakukannya karena Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Yang tidak berdosa harus menerima hukuman yang sangat berat. Hal itu harus Ia lakukan sebab tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain selain melalui Yesus Kristus. Jadi yang Yesus lakukan itu satu-satunya jalan agar manusia layak di hadapan Allah. Kata Yesus kepada manusia, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan, tidak ada satupun. Kesalehan manusia tidak cukup membuat manusia itu layak di hadapan Tuhan. Apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, tidak akan pernah membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah kalau tidak melalui Kristus. Tidak ada hal yang bisa manusia lakukan agar hidup manusia layak di hadapan Tuhan. Hanya Kristus dan melalui Kristus saja manusia bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Kristus di dalam masa pelayanannya yang sangat singkat dan hidupnya yang sangat singkat di dunia ini memanfaatkan atau menggunakan waktu sebaik mungkin agar setiap orang yang ia jumpai bisa mengenal dan percaya kepada Allah dan percaya pada apa yang Kristus beritakan. Tapi banyak orang menolak, banyak orang mengabaikan dan menganggap omong kosong, ini sesuatu hal yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain? Bagaimana mungkin Yesus yang adalah anak tukang kayu bisa menyelamatkan manusia? Sehingga walaupun anugerah itu sudah di depan mata, banyak orang menolaknya. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah mendengarkan berita firman Tuhan bahwa Yesus telah mati untuk kita beratus-ratus kali, mungkin ribuan kali. Tetapi pertobatan itu harus terjadi di dalam diri kita. Bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita pernah mendengar, tetapi mengakui dan benar-benar bertobat. Itulah yang akan diperhitungkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus manusia lakukan? Kalau kita telah mendengar bahwa Kristus telah mengorbankan dirinya untuk manusia. Tadi dikatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, untuk meresponi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Allah tidak menuntut hal yang aneh-aneh, yang macam-macam yang memberatkan manusia. Allah ingin kita hidup sebagai ciptaan yang baru.
hidup baru di dalam Kristus. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru ini berkaitan erat dengan perubahan atau tindakan, perubahan pola pikir atau mindset, atau cara pandang yang berpusat kepada Kristus. Ya, cara pandang yang berpusat kepada Kristus. Perubahan pola pikir di dalam bahasa Yunani kita sering mendengar adalah metanoia. Metanoia adalah kesiapsediaan kita untuk mengubah cara pandang kita yang sekiranya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk cara pandang kita tentang Allah itu sendiri. Tentang cara pandang kita kepada sesama kita. Dan cara pandang kita kepada alam semesta ciptaan Tuhan ini. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya bersedia untuk mengubahnya. Melakukan metanoia berarti berani melepaskan cara pandang lama yang tidak sesuai dengan iman Kristen dan menggantinya dengan cara dengan kacamata iman yang sesuai dengan kehendak Kristus. Mengubah cara pandang kita yang tidak sesuai dengan cara pandang Allah adalah sebuah tindakan aktif, ya. Harus kita usahakan, harus kita lakukan. Kalau kita ngerasa, oh ini nggak benar nih ya. Ini kayaknya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun orang biasa melakukannya, walaupun kata dunia ini nggak apa-apa. Tapi kalau kita melihat ini tidak sesuai dengan cara pandang Allah, kita harus berani dengan aktif untuk mengubahnya. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Paulus pun pernah dalam suatu waktu ketika dia belum mengenal Allah, pola pikirnya itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang biasa selama ini dia dengarkan, bahwa Yesus itu penyesat, bahwa Yesus itu bukan dari Allah. Dan mereka sangat benci, ya. Paulus itu sendiri sangat benci, ya, dengan orang-orang Kristen, ya. Oleh karena itu dia sangat aktif bagaimana untuk menganiaya orang-orang Kristen. Karena menurutnya, ya Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya manusia biasa sehingga tidak harus disembah. Hanya Allah, ya, yang harus disembah, itu menurut Paulus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, pola pikirnya atau cara pandangnya berubah. Dia tidak lagi melihat Kristus sebagai manusia biasa saja. Dia bisa melihat bahwa Kristus yang hadir ke dalam dunia itu adalah Allah yang menjadi manusia untuk mendamaikan manusia. Karena tidak ada cara lain, tidak ada cara atau jalan lain, ya, agar manusia itu bisa datang kepada Allah kalau tidak Allah sendiri yang datang. Merubah pola pikir atau cara pandang yang tidak sesuai dengan cara pandang Allah akan berdampak sangat besar di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memutuskan sesuatu. Ya, bagi yang bisnis pasti akan berpikir 2 kali untuk melakukan kecurangan dalam menjalankan bisnisnya. Bagi yang bekerja pasti akan menggelisah, ya, ketika dia tidak bekerja dengan jujur. Ya, sekalipun tidak ada orang melihat, pasti ada kegelisahan itu. Walaupun orang bilang nggak apa-apa kok begitu. Tapi orang yang mengalami Tuhan pasti akan gelisah hatinya. Kayaknya ini nggak benar ya. Kayaknya aku harus berubah. Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan mengubah pola pikirnya yang dia dengan sadar kalau itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan, dia dengan sadar ingin mengubahnya. Orang yang hidup baru pasti takut berbuat dosa. Ya. Orang yang hidup baru pasti takut berbuat dosa. Amin. Bagaimana kalau misalnya kita ini
ya dengan santai gitu ya melakukan hal yang kita tahu bahwa itu berdosa. Kira-kira ini udah lahir baru atau belum? Ya kita bisa menilai hidup kita sendiri. Kita bukanlah orang sempurna, kita banyak dosa dan pelanggaran. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita sadar bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa itu adalah perbuatan dosa, pasti hati kita gelisah. Pasti hati kita tuh ditegur oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Enggak boleh itu ya, enggak boleh. Nah kita harus dengan kesadaran mengubah itu. Jangan lagi berdoa, Tuhan tolonglah supaya saya tidak berbuat dosa ini. Ketika ada datang cobaan itu, bagaimana respon kita? Orang yang hidup baru itu dengan sadar ya mengubah cara pola pikirnya atau cara pandangnya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang masih terjebak dan ini yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Mereka sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan mungkin juga oleh murid-murid yang lain dari kelompok mereka begitu ya, yang dari sesama orang Kristen yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi pola hidup mereka tidak berubah. Mereka itu masih melakukan percabulan, perselisihan, mementingkan diri sendiri. Hidup mereka benar-benar tidak berubah. Oleh karena itu Paulus ya benar-benar menegur mereka dan mengingatkan, hey kita ini sudah ditebus dan darah Kristus itu adalah darah yang mahal yang sudah dicurahkan untuk kita. Masa kalian masih hidupnya cara begitu? Kalian masih memikirkan diri kalian sendiri, kepentingannya sendiri, kepuasan hidupnya sendiri. Kristus sudah mati untuk kita. Masa tidak ada yang berubah di dalam diri kita? Dari dulu kita percaya pada Tuhan sampai dengan hari ini. Enggak ada perubahan karena kita berkata bahwa aku tidak bisa berubah. Loh mana mungkin orang enggak bisa berubah kalau ada Kristus di dalamnya. Semua orang bisa berubah. Semua hal bisa diubah di dalam hidup kita kalau kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Hidup baru itulah yang Tuhan rindukan dari setiap orang yang mengenal Tuhan. Perbuatan lama ditinggalkan dan melakukan hal yang baru. Dikatakan di ayat 17 tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menerima Kristus harus dibarengi dengan perubahan hidup yang nyata. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Bukan semakin hari semakin jauh daripada Tuhan atau serupa dengan dunia ini. Bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup untuk Kristus. Karena kita sudah dibaharui. Ya sekarang kita hidup untuk Dia. Apa artinya hidup untuk Kristus? Hidup untuk Kristus artinya melakukan apa yang Tuhan mau. Pertanyaannya, apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Kalau Bapak Ibu Saudara kita membaca seluruh kitab Injil tentang perjalanan Kristus ya. Salah satu hal yang paling menonjol yang Yesus lakukan adalah belas kasihan. Selama pelayanan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Ia banyak sekali berjumpa dengan orang yang punya pergumulan, punya masalah sakit penyakit, masalah sosial ya. Di dalam masyarakat Yahudi di sekitar itu. Karena pada saat itu ketika orang sakit itu bukan hanya melihat sebagai sakit secara fisik. Tetapi mereka bisa melihat itu sebagai bentuk penghukuman Allah. Ada kenajisan di dalam sakit penyakit itu. Sehingga orang yang sakit itu tidak hanya merasakan sakit secara fisiknya, tetapi mental mereka juga tertekan. Dan orang-orang Yahudi itu gak peduli dengan itu. Mereka itu melihat orang sakit ya seperti bahkan lebih rendah atau lebih hina daripada binatang. Mereka gak berani sentuh, mereka gak berani berdekatan. Karena mereka melihat ini kalau orang najis kena saya jadi najis. Jadi mereka gak peduli. Yesus datang untuk memulihkan keadaan itu. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak diperhatikan. Dia datang
penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang dipinggirkan, yang selama ini dicuekin, yang selama ini ya tidak dipedulikan oleh masyarakat sekitar. Yesus datang menghampiri mereka. Yesus datang kepada seorang pelacur ya yang gak berani keluar ya di tengah-tengah kerumunan karena dia tahu bahwa hidupnya berdosa. Tetapi Yesus datang secara pribadi kepada wanita itu dan menyelamatkan hidup. Yesus datang kepada Zakeus, seorang yang selama ini dianggap sebagai manusia yang hina karena dia dianggap berkhianat kepada bangsanya sendiri, kepada kaumnya sendiri. Yesus datang kepadanya dan bahkan berkata, Zakeus turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Orang berpikir ini gila apa? Orang berpikir ngapain Yesus melakukan itu? Ini orang ya, Zakeus ini adalah pengkhianat. Tetapi Yesus datang kepada orang itu. Dan Zakeus dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia tidak membela diri, Tuhan, saya selama ini kan hanya melakukan perintah dari kaisar. Dia tidak. Dia berkata, seandainya apa yang aku lakukan merugikan orang lain, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dia sadar ya bahwa dia adalah orang berdosa. Yesus datang untuk memulihkan orang yang demikian. Orang yang dibenci, orang yang mungkin juga dipinggirkan. Yesus datang kepada orang yang sedih karena anaknya mati. Yesus datang kepada orang yang tidak punya pengharapan karena anaknya hampir mati. Yesus datang kepada orang-orang yang tidak ada harapan di dalam kehidupannya. Dia berbelas kasihan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah kepada orang-orang percaya, kepada kita. Yesus datang menyembuhkan orang buta yang tidak bisa melihat sehingga mereka bisa melihat bahwa dunia ini indah diciptakan oleh Tuhan. Ia datang kepada orang tuli dan menyembuhkan mereka. Supaya mereka bisa mendengar bahwa ada suara-suara yang diciptakan oleh Allah yang merdu, yang indah. Ia menyembuhkan orang timpang supaya bisa berjalan seperti orang pada umumnya. Dia datang untuk memulihkan orang-orang yang sudah putus harapan. Oleh karena Yesus, orang yang tidak layak dilayakkan. Oleh karena Yesus, orang yang tidak punya pengharapan, jadi ada harapan. Yang Tuhan kehendaki dari semua orang percaya adalah hidup dengan belas kasihan. Banyak orang di sekitar kita yang hidupnya terpinggirkan, tersisihkan, tidak dipedulikan. Ya, siapa yang mau peduli pada mereka lagi kalau bukan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saya dengan teman-teman dari pemuda ya kemarin ikut youth camp ya dari tanggal 2 sampai tanggal 5 kemarin ya. Tadi malam kami baru sampai di Padang dengan kegiatan yang sangat padat. Kami sampai tengah malam gitu acaranya itu sampai jam 11 begitu. Jadi ya beberapa hari ke belakang itu memang kami kurang tidur. Tapi saya mendapatkan banyak sekali pengalaman di sana yang ingin saya ceritakan sedikit saja untuk menjadi kekuatan bagi kita. Saya mendapatkan ya banyak pengalaman yang berharga bertemu dengan anak-anak muda dari berbagai daerah ya di dalam lingkungan Kalam Kudus. Saya dipercayakan oleh panitia untuk menjadi salah satu pembimbing kelompok ya. Kelompok itu dibentuk dari awal. Bahkan sebelum kami berangkat sudah dibentuk kelompok itu untuk membangun bonding gitu ya. Supaya ada keakraban di sana. Dan ketika di sana saya bertemu dengan anggota grup saya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Palopo dan lain sebagainya. Di dalam grup itu kurang lebih 14 orang. Salah satu momen yang berkesan bagi saya. Setelah acara Api Unggun, jadi di malam terakhir kami itu ada Api Unggun ya. Kami ada talent show, kami ada ya banyak kegiatan ya dilakukan hari itu. Saya berbicara dengan seorang remaja dari kelompok saya. Berumur kurang lebih 14 tahun ya. Dari hati ke hati ya karena
duduk, itu kurang lebih jam 1 ya. Karena kami baru selesai banget, jadi kami nggak masuk ke kamar, kami bercerita. Ya, saya memberikan dia sedikit masukan atau teguran karena menurut saya ya ada kata-kata atau sikapnya yang dalam acara beberapa kali itu agak kurang bagus ya. Jadi dia itu mungkin yang paling muda di antara kelompok itu, tapi kalau dia bicara itu ya kamu kepada orang yang lebih dewasa. Saya ingatkan dia, jadi bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bicara dengan teman, begitu dan sebagainya. Saya ya ngobrol dari hati ke hati. Tapi saya tidak menyangka akhirnya dia cerita bahwa dia datang dari keluarga yang broken home. Papanya meninggalkan dia dan ibunya itu ketika dia berumur kurang lebih 7 tahun, ketika dia SD kelas 2 begitu ya. Papanya sudah pergi dan mungkin katanya sudah menikah lagi. Dalam keadaan begitu dia menurut yang dia ceritakan sedikit dipaksakan untuk bersikap dewasa atau lebih dewasa dari umurnya. Jadi dia itu menjadi andalan dalam keluarganya, mamanya dan adiknya begitu ya. Karena dia laki-laki dan dia harus berusaha menolong keluarganya. Jadi mungkin secara tidak sengaja dia itu menganggap dirinya sudah cukup dewasa begitu ya. Sehingga dia melihat orang lain itu ya adalah orang-orang yang masih muda juga. Sehingga dia dengan tidak sengaja atau dengan tidak merasa bersalah, oh kamu apa segala macam kepada orang lain. Tetapi ketika saya mendengar cerita itu saya mengerti, saya bilang ya saya mengerti keadaanmu dan saya sungguh bangga ya kamu yang masih sangat muda tetapi menjadi andalan dalam keluarga. Saya tidak menyalahkan dia, saya tidak menyudutkan dia, tetapi saya berusaha untuk mengerti dia. Ketika di hari terakhir, waktu kami dah closing, kami diminta ya para pembimbing ini untuk mendoakan anak-anak kami. Saya memeluk satu persatu anak-anak bimbingan saya ini dan dia menangis dan dia merasa mungkin ya pelukan itu adalah sesuatu yang menguatkan dan dia berkata thank you Pak sampai dengan kami berpisah ya dia selalu berterima kasih kepada saya dalam momen itu. Yang saya ingin sampaikan adalah mungkin ya bagi kita pelukan itu sesuatu hal yang biasa atau menyapa orang sesuatu hal yang biasa. Tapi ada banyak orang yang mungkin gak pernah disapa. Ada banyak orang gak pernah rasanya dipeluk. Sehingga ketika mereka disapa, diajak berbicara, diajak ngobrol dan diberikan pelukan sedikit. Itu sudah cukup menguatkan mereka. Bahwa mereka adalah orang yang diterima. Bukankah hal itu adalah hal yang biasa saja? Tidak perlu pengorbanan yang luar biasa untuk kita melakukan itu. Tetapi ada banyak orang gak mau melakukan itu. Karena pikir udahlah masalah dia adalah masalah dia. Masalahku. Apa urusanku sama dia? Yesus enggak demikian. Yesus melihat orang dari dalam hati mereka. Bahwa mereka bukan hanya membutuhkan kesembuhan. Tapi mereka butuh untuk diterima di dalam komunitas itu. Saudara, kondisi jemaat Korintus yang terjadi sebaliknya. Mereka itu banyak berselisih ya, saling serang, saling meninggikan diri. Mereka sangat suka mengkritik, bahkan Paulus sendiri dikritik oleh mereka. Bukan gak boleh kritik ya. Tetapi dalam hal ini, mereka itu mengkritik untuk menjatuhkan. Mereka untuk menyingkirkan Paulus. Ada kelompok-kelompok tertentu ingin menyingkirkan Paulus. Mereka tinggi hati dan menganggap diri mereka adalah orang hebat. Mereka gak peduli pada orang lain. Paulus mengingatkan yang dibutuhkan adalah meneladani Kristus. Hidup dengan penuh belas kasihan. Tuhan ingin setiap umatnya belajar pada Kristus sendiri. Bagaimana ia penuh dengan belas kasihan kepada manusia. Saling merendahkan diri dan saling membangun. Itu yang Tuhan harap. Tidak yang muluk-muluk ya, tetapi penuh belas kasihan. Kita mulai peka terhadap lingkungan kita.
terhadap sesama kita sebagai jemaat. Mungkin orang ini butuh diajak bicara, mungkin orang ini perlu dirangkul, ya. Karena tidak semua orang itu berani menawarkan dirinya. Oh, saya boleh bergabung di sini enggak? Saya boleh ikut kelas ini enggak? Saya boleh ikut pelayanan? Mungkin enggak semua orang berani. Tetapi dengan kita mengajak, mungkin mereka akan jadi berani. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ya, adalah rela berkorban. Teladan yang paling luhur yang diberikan oleh seorang sebagai bukti kasih kepada orang yang dikasihinya adalah dengan rela berkorban. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus telah mati bagi semua orang agar kita yang harusnya binasa diselamatkan oleh Allah. Agar kita yang harusnya mati hidup bersama dengan Tuhan. Yang Paulus lakukan pun sebagai teladan dari Yesus. Meneladani Yesus. Ya. Ia yang tidak henti-hentinya mengalami penderitaan. Oleh karena pemberitaan Injil terus melakukan itu sekalipun dia menderita. Karena dia mengasihi bangsanya, bangsa Yahudi. Dia juga mengasihi orang-orang Yunani. Apakah rela berkorban? Maksud saya, apakah kita rela berkorban demi Tuhan? Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin juga apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, berkorban itu memang tidak mudah, ya. Tetapi itulah bukti paling luhur dari seorang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. Gereja kita bukan gereja yang sangat besar, tetapi gereja kita membutuhkan semua jemaat yang berani berkorban. Ya, bukan untuk menambahkan pengorbanan Kristus, bukan, tetapi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita butuh banyak sekali orang-orang yang rela melayani dengan tidak hitung-hitungan, dengan tidak tidak ya banyak hal-hal yang mungkin mengganggu sesama kita gitu ya. Jadi gereja ini merangkul kita semua. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Mungkin ada yang selama ini sudah lama ya, sudah tidak pelayanan. Ayo kita sama-sama. Kita mengajak, sama-sama kita melayani Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah orang yang bukan hanya sekedar memberi nasihat. Ia tidak hanya sekedar omong doang. Paulus adalah salah satu teladan yang paling baik untuk kita jadikan contoh bahwa dia berani berkorban, sekalipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Paulus yang tadinya adalah seteru Kristus, bahkan orang yang menganiaya jemaat Allah, ketika ia bertobat, hidupnya benar-benar berubah. Dia bukan lagi menganiaya jemaat Tuhan, tapi dia memberitakan Injil agar lebih banyak orang percaya kepada Kristus. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi ciptaan baru, ya. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dia yang membenci Kristus, sekarang dia mengasihinya, bahkan rela melakukan apa saja untuk Kristus. Dia rela berkorban, sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Dulu Paulus melakukan apa yang ia suka. Ketika dia mengenal Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suka. Dulu dia melakukan apa yang memuaskan dirinya. Tetapi sekarang dia melakukan apa yang bisa memuaskan Tuhan. Dulu dia melakukan sesuatu karena ada motif mungkin keuntungan. Sekarang dia melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah hidup orang di dalam Kristus. Dia melihat bahwa hidupnya
adalah ciptaan baru. Dia harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.